Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Mahadana Podcast Trading. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tuntas soal perdebatan antara broker luar dan broker lokal. Kenapa sih lebih memilih broker lokal? Kenapa tidak memilih broker luar? Nah, untuk teman-teman yang masih kepo nih dengan perdebatan ini, stay tune di sini. Kita akan bahas bareng-bareng. Untuk kali ini teman-teman, kita kedatangan pakar atau narasumber. Boleh diperkenalkan Pak, silakan. Nama saya Bunyong, saya selaku Business Manager di PT Mahadana Berjangka. Dengan Bapak? Saya Fadil, Marketing Manager dari Mahadana. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Banyak trader pemula yang berpikiran broker luar itu lebih banyak menguntungkan. Contohnya, untuk biaya lebih murah, lebih fair, lebih canggih. Padahal nih, kalau kita gali lebih dalam lagi, itu semua juga bisa kita dapatkan di broker lokal. Kalau saya boleh tahu nih Pak Bunyong, menurut Pak Bunyong bagaimana? Sebenarnya gini ya, kita bahas awalnya dulu nih. Banyak orang itu lebih milih broker luar karena promosi. Karena broker luar itu udah pasti di Indonesia tidak punya kantor, tidak punya marketing, tidak punya legalitas juga. Otomatis mereka yang beredar di Indonesia ini, broker-broker luar yang beredar di Indonesia ini, mereka lebih memanfaatkan ke iklan. Sedangkan di zaman yang sekarang, ini kan zamannya zaman online. Yes. Otomatis orang akan lebih notice broker luar ketimbang dengan broker lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang-orang yang FOMO nih. Ikut-ikutan. Karena lihat mungkin temennya atau saudaranya atau siapanya profit banyak. Yes. Terus begitu, tahu tentang trading, dia nggak dalamin tentang tradingnya, terus dia lihat iklan trading, dia langsung ikut-ikutan di sana. Tergiur ya. Tergiur sama profitnya, padahal dia belum tahu nih dasarnya trading ini yang harus dicari tahu itu apa aja, gitu. Nah, kalau untuk Bapak Fadil sendiri nih, gimana tanggapannya? Kalau untuk saya sendiri, kurang lebih hampir sama seperti Ko Bunyong ya. Dan mungkin kenapa trader pemula memilih broker luar, karena memang di broker luar itu kan biayanya murah ya. Biaya murah tuh kayak spreadnya dia tipis, atau mungkin nggak ada spread, ya kan? Nggak ada swap dan juga komisi, ya kan? Hampir tidak ada biaya. Zero ya kan? Tapi kan di balik itu semua kan balik lagi, kalau misalnya broker luar itu kan tidak ada kantornya di Indonesia. Makanya tidak ada biaya sama sekali. Betul. Yang ditakutkan ketika kita ada withdrawal besar, ketika kita ada withdrawal besar dan ada kendala, takutnya tuh kita nggak tahu kita komplainnya tuh kemana. Kurang lebih kayak gitu. Berarti di sini yang saya tangkap adalah ini bukan hanya bicara soal cuan ya. Betul. Bukan, tapi tentang legalitasnya, keamanannya juga harus dipastikan atau kita lihat kembali gitu ya. Oke. Nah, langsung aja nih, apa sih keunggulan dari pakai broker lokal? Nah, mungkin Pak Fadil bisa jawab. Keunggulan menggunakan broker lokal. Yes. Ini yang pertama kita harus ubah dulu mindsetnya. Trading ini kan kita kan udah high risk high return nih. Trading ini udah penuh banget dengan resiko. Ya. Jadi jangan sampai memilih broker yang penuh resiko juga. Maksudnya yang penuh resiko tuh gimana? Maksudnya tuh kayak broker luar itu kan dia kan nggak ada kantornya. Ya. Jadi ketika ada problem atau apapun itu, kita tuh balik lagi tuh bingung untuk komplain ataupun pengaduannya tuh bingung, ngeklaimnya segala macam pasti. Ya kan? Keunggulan broker lokal juga di legalitas. Kita tuh legalitas menyesuaikan regulasi yang ada di Indonesia juga. Jadi sudah terjamin. Balik lagi, trading itu penuh dengan resiko, jadi jangan sampai pilih broker yang beresiko juga.
Jadi, kurang lebih kayak gitu ya kalau dari jadi legalitasnya harus jelas ya Pak Iya. Fadil ya. betul. Oke. Kalau Pak Gunyong bagaimana? Mungkin kalau saya lebih menambahkan aja ya. Tadi kan ada bahas tentang regulasi di Indonesia. Sedangkan regulasi Indonesia itu ada yang namanya pengawasan dari Bapepti. Bapepti itu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Lalu dia juga harus terdaftar di Kementerian Perdagangan. Lalu juga sistem keuangannya itu diatur oleh Clearing Berjangka Indonesia (KBI). Yang keempat adalah rekening yang digunakan untuk nasabah untuk melakukan transaksi itu harus segregated account. Segregated account itu adalah rekening terpisah yang ditunjuk langsung oleh KBI khusus untuk transaksi jual dan belinya di nasabah tersebut. Jadi tidak bisa, misal nih, amit-amitnya broker ini butuh dana, dia tidak bisa otak-atik uang nasabah. Kenapa? Karena uang nasabah itu ada di segregated account yang langsung dipegang oleh KBI. Jadi amit-amit ada apapun itu terhadap broker lokal, uang nasabah pun akan tetap aman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keunggulannya itu sebenarnya tidak kalah penting dan tidak kalah hype-nya juga itu sama kayak broker luar. Sekarang banyak broker itu yang web, ya kan, terus commission-nya juga bisa bersaing lebih kecil, spread pun juga lebih kecil. Nah itu sekarang itu udah ada, bahkan di Mahadana pun sekarang juga ada yang account yang bisa menyaingi dari broker luar itu. Jadi sebenarnya sih broker lokal dan broker luar itu sebenarnya tidak kalah menarik ya. Artinya adalah lokal sebenarnya jauh lebih oke. Satu, legalitasnya punya, kantornya kita ada, komplain apapun kita siap untuk melayani. Betul. Itu ya kalau untuk broker lokal. Betul sekali. Jadi orang yang mau trading ini meskipun dia awam atau sudah profesional pun, udah berpengalaman, dia bisa trading dengan rasa aman terhadap dana dia. Mau penarikan pun juga mengikuti jam operasional bank juga. Terus pada saat penarikan pun juga ada yang namanya konfirmasi bahwa benar atas nama ini melakukan penarikan. Jadi tidak sembarang withdrawal. Takutnya kan kecolongannya di situ. Nah, sedangkan di broker lokal ini dia punya sistem yang dimana sebagai security-nya, pengamanannya. Oke, jadi lagi-lagi tidak hanya soal cuan ya Pak Gunyong, yang kita harus benar-benar memperhatikan legalitasnya. Oke, tadi kita sudah bahas soal keuntungan dan keunggulan dari broker lokal. Nah, tapi jujur aja nih Pak, mungkin di luaran sana masih ada yang berpikiran broker lokal itu spreadnya mahal, biayanya juga mahal, belum lagi tidak kompetitif. Gimana nih Pak untuk tanggapannya? Ya balik jawaban yang tadi ya. Kenapa masih banyak yang beranggapan seperti itu? Karena memang kurangnya promosi dari broker lokal. Dan broker lokal ini kalau kita bicara soal promosi itu kalah sama yang namanya broker luar. Oke. Kenapa? Karena broker luar ini kan tidak ada kantor, tidak pakai marketing, otomatis mereka akan gila-gilaannya itu di iklan, di media sosial, di entah itu TikTok, entah Instagram, entah itu YouTube, semuanya dia akan pakai semuanya untuk iklan broker luar. Diborong semua ya Pak ya? Diborong semua sama broker luar. Makanya kenapa orang lebih beranggapan bahwa broker luar ini lebih murah. Sedangkan sebenarnya di broker lokal pun itu juga sama murahnya. Cuma ya karena mungkin banyak yang nggak tahu, nggak lihat iklan atau nggak ada promosi dari broker lokalnya. Karena broker lokal kan rata-rata itu masih konvensional, masih pakai marketing, by phone seperti itu. Masih banyak manual ya Pak ya? Betul, masih manual, masih offline. Makanya muncullah mindset yang seperti itu, padahal nggak seperti itu di realitanya. Oke, nah kalau kita ngomongin Mahadana nih, untuk Mahadana sendiri, apa sih yang disajikan Mahadana untuk calon-calon investor di luar sana? Mungkin ya, boleh. Kalau misalnya dari Mahadana sendiri, kita ini tidak kalah menarik dengan broker luar.
Mahadana sendiri tuh banyak banget promosinya juga. Banyak banget promo untuk calon-calon investornya. Kayak broker luar mungkin yang menawarkan komisi rendah. Di Mahadana juga bisa komisi rendah. Komisi di Mahadana tuh bisa $1. Wow, $1. $1. Oke. Kurang hampir sama seperti broker luar. Yes. Ya. Cuma bedanya kita nih broker lokal yang ada kantor fisiknya, ya kan, legalitasnya terjamin, ya kan, balik lagi tuh ke awal. Terus juga ada lagi spreadnya juga rendah, ya kan. Banyak banget mungkin orang di luar sana yang berpikir spread di broker lokal ini tebel gitu kan, melebar gitu. Padahal ada juga kok broker lokal yang memang spreadnya tuh rendah. Mahadana sendiri tuh spreadnya itu stabil di angka 0,15. 0,15. Stabilnya di angka sana. Mungkin broker-broker luar juga spreadnya mungkin ada yang lebih tinggi dari kita, kayak gitu. Dari spread kita rendah, dari komisi kita juga bisa mulai $1. Terus juga kita ada free swap. Iya, jadi untuk calon-calon investor atau investor-investor yang suka bertransaksi jangka panjang atau long term, kan. Ini cocok banget buat teman-teman di luaran sana yang pengen bertransaksi long term tanpa ada biaya swap. Biaya inap ya. Betul, ada biaya inap. Kurang lebih kayak gitu sih untuk dari sisi Mahadana. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Boleh. Untuk Mahadana sendiri pun juga berpartnership dengan sebuah komunitas yang kalaupun nanti ada calon nasabah yang memang mau trading di Mahadana, calon nasabah ini langsung secara otomatis akan bergabung dengan komunitas trading tersebut, yang dimana ini namanya adalah NTS, Nexa Trade System. Itu semacam apa nih Pak, kalau boleh tahu? Komunitasnya ini akan memberikan edukasi mengenai trading, lalu membantu calon nasabah atau membantu nasabah yang sudah trading pun memberikan berita. Secara kan cari berita ini kan sebenarnya banyak yang mengeluh. Gimana sih cari berita yang terkait dengan produk ini? Ya. Terus cari beritanya itu di mana? Nah, si nasabah ini cukup buka grup itu aja, beritanya sudah ada semua. Dan yang ketiga itu dari komunitas ini menyediakan sebuah software yang untuk membantu nasabah menganalisa teknikal. Bonusnya ada sinyal. Sinyalnya sudah paket bonus. lengkap Sekali berarti ya Pak ya. Broker lokal ini berarti nggak kalah seru, nggak kalah asik lah ya sama broker luar. Iya. Lebih banyak malah keuntungannya kita sediakan ya Pak ya. Betul sekali. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah bahas nih dari segmen 1, 2, dan 3. Kenapa harus pilih broker lokal? 1, legalitasnya harus jelas. Kita harus dilindungi. Artinya adalah ada pihak-pihak lain yang melindungi, menjamin dana kita. Kedua, spread atau biaya lainnya. Contoh, swap, biaya penginapan. Itu kita harus pikirkan. Jadi jangan cuman cuan-cuannya aja. Safety-nya kita harus pikirkan. Nah, mungkin untuk Pak Bunyong dan Pak Fadel ada tambahan untuk teman-teman di luar sana, untuk trader-trader, calon investor, mungkin bisa bantu untuk kasih teman-temannya. Mungkin saya kasih pesan aja ya. Boleh. Untuk trader-trader awal mungkin jangan FOMO, itu yang pertama. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan teman, lihat siapa profit terus akhirnya tergiur ikut-ikutan, sedangkan dasar-dasarnya tidak paham. Jadi kalau mau mulai mending cari tahu dulu dasarnya, brokernya gimana, cara tradingnya gimana, terus money manajemennya gimana, itu semua dicari tahu dulu sebelum untuk mulai. Kalau untuk Pak Fadel, boleh tambahannya? Paling saya mau nambahin sedikit aja. Boleh. Trading ini penuh dengan resiko. Jadi jangan sampai pilih broker yang beresiko juga. Paling itu aja sih. Oke, jadi pilihlah broker yang aman. Betul. Jangan hanya memikirkan cuan aja ya. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Sama-sama. Bunyong, Pak Fadel. Terima Sama-sama. kasih, insight-nya itu luar biasa, edukasinya luar biasa. Untuk teman-teman di luar sana yang sebagai pemula nih, untuk mau mulai trading, boleh nonton podcast kita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Mungkin bisa membantu untuk teman-teman memilih atau menjadi pemula trading yang baik. Sampai jumpa episode berikutnya. See you! Bye.